Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Laila Hanifah. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir di SMA. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan karir. Apa sih bimbingan karir itu? Bimbingan karir adalah bimbingan yang dilakukan untuk siswa agar siswa dapat mempersiapkan diri mereka di dunia kerja dan juga siswa dapat menyesuaikan diri mereka di lapangan pekerjaan dimasukinya. Maksudnya itu tujuan dari bimbingan karir ini diharapkan siswa dapat memahami potensi dirinya sendiri dan dunia kerja yang akan dia pilih. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir. Bimbingan dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling karir di sekolah ditujukan untuk memfasilitasi siswa agar pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Maksudnya tuh ketika dia akan memilih karir yang sesuai yang dia inginkan, dia harus paham dulu kemampuan dirinya, minatnya, dan kepribadiannya. Apakah sudah sesuai dengan pekerjaannya atau dia hanya memilih berdasarkan keinginan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Maksudnya itu, siswa ini sebelum memilih karirnya, dia sudah mengetahui nih dunia kerja yang akan dia pilih itu seperti apa. Tidak asal-asalan ketika memilih karena dia suka tapi sebenarnya dia tidak mampu. Yang ketiga, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Dalam bimbingan karir, mengenal keterampilan, minat, dan kemampuan itu sangat penting karena yang tadi sudah dijelaskan juga, ketika dia memilih karir akan terasa berbeda ketika dia mengerjakan pekerjaan atau jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan minatnya. Yang keempat, siswa dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Maksudnya tuh siswa tuh dapat memilih karir-karir apa yang sesuai dengan dirinya. Misalnya dia orangnya ekstrovert, dia cocok untuk menjadi misalnya penyiar radio atau sebagai penyiar radio, presenter juga dia cocok sebagai seperti itu. Yang kelima, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Karena awalnya dia sudah paham tentang dirinya, kepribadiannya, keterampilan, dan minatnya yang menyebabkan dirinya mampu atau matang dalam mengambil keputusan karir. Selanjutnya, permasalahan karir pada siswa SMA. Yang pertama, masa perkembangan remaja sebagai masa peralihan perkembangan individu dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada permasalahan ini, seringkali bingungnya siswa karena perbedaan emosi dari anak-anak ke masa dewasa. Yang akhirnya siswa belum paham tentang konsep dirinya seperti apa. Saya harus A atau saya harus B. Dan pada masa ini dirinya akan tumbuh seperti apa, dan setiap individu pasti ingin memilih karir sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, permasalahan karir yang terjadi pada remaja biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan. Pada permasalahan ini, yang berhubungan dengan jenis pendidikan atau pekerjaan sesuai dengan keputusan karir mereka, sehubungan dengan permasalahan pendidikan, kuliah, atau pekerjaan apa yang dia lakukan. Misalnya, dia ingin masuk jurusan sesuai dengan kepribadiannya yang tadi ekstrovert. Dia pintar dalam berbicara, pintar dalam mengolah kata-kata. Akhirnya dia cocok untuk masuk jurusan ilmu komunikasi. Itulah pentingnya bimbingan karir
sebelum siswa memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya, kematangan karir. Kematangan karir merupakan kesiapan individu untuk mengambil keputusan karir yang realistik. Menurut Lundberg dan kawan-kawan 1997, kesiapan, sikap, dan kompetensi individu untuk melakukan pilihan secara tepat. Terkait kematangan karir, banyaknya siswa yang rendah dalam kematangan karir di SMA ini mengakibatkan prospek karir ke depan masih buram atau tidak jelas. Sebenarnya, penyebab dari rendahnya kematangan karir SMA ini karena kurangnya informasi karir yang diberikan guru BK kepada siswa ketika siswa benar-benar bingung dengan apa yang harus dia pilih. Pada bimbingan karir dapat sangat membantu siswa dalam memahami konsep dirinya dan mampu mengenal potensi yang ada pada dirinya. Lalu, dalam menyelaraskan dan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemandirian dan mengolah keinginannya. Itulah kenapa yang sudah dijelaskan tadi, kematangan karir itu sangat penting dan bimbingan karir untuk memberikan informasi kepada siswa itu sangat penting karena siswa itu kan masih masa remaja, dia masih bingung dengan apa yang harus dilakukan. Jadi peran guru BK dalam meningkatkan kematangan karir siswa itu sangat penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Dalam penelitiannya, Heru Pramudi menjelaskan siswa kurang memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir, diantaranya adalah kurangnya kemampuan eksplorasi, mengkristalisasi pemilihan, dan mengklarifikasi karir di depan. Penelitian ini juga menggunakan angkat keputusan karir terdiri dari faktor-faktor mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Karena masih banyaknya siswa yang belum yakin dengan keputusan karirnya dan sebagian besar juga menyatakan tidak menentukan sendiri dalam mengambil keputusan karirnya. Yang selanjutnya dengan judul perbedaan adaptabilitas karir ditinjau dari jenis sekolah SMA dan SMK di peneliti baik Dini Mardiati dan Rudi Juniawati. Perbedaan adaptabilitas karir antara siswa yang bersekolah di SMA dengan yang di sekolah di SMK disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu career planning, meliputi sejauh mana individu memikirkan berbagai kegiatan dalam rangka usaha untuk mencari informasi mengenai dunia pekerjaan yang diinginkan, mempelajari berbagai informasi terkait pekerjaan dan merencanakan pekerjaan dengan orang lain. Turut mengambil kursus atau kegiatan yang berkaitan dan dapat berguna. Siswa yang bersekolah di SMK memiliki career planning satu tahap lebih awal daripada anak yang bersekolah di SMA. Sistem kurikulum pendidikan sekolah SMK telah mengarahkan sejak awal pada jurusan. Siswa setelah masuk pada tingkat kelas 11, sekolah SMK mengarahkan penjurusan bidang karir lebih spesifik dibandingkan anak SMA. Secara umum, SMA secara umum hanya menjuruskan siswa pada 3 kategori, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Ditinjau dari aspek ini, maka siswa bersekolah di SMK memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk merencanakan bidang karir karena telah memilih penjurusan bidang sejak di tingkat 10 dibandingkan siswa SMA yang merencanakan karir baru di kelas 11. Jadi tingkat karir yang dapat dipilih anak SMK itu lebih tinggi. Jadi kesimpulan dari bimbingan karir yang telah saya jelaskan itu, bimbingan karir itu sangat penting karena sangat menunjang siswa dalam memilih karir atau jurusan kuliah yang akan mereka pilih. Segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.